pemerintah Indonesia tetap perlu meminta maaf kepada negara tetangga. Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan. Malaysia menyatakan akan menempuh jalur diplomatik untuk menangani masalah kabut asap lintas batas yang semakin memburuk terutama di Sarawak. Gimana makan? Lo kan pilih Oke Gas kan Kalimantan? Kamu kan nggak pilih Abah Kilapa. Kamu pilih Oke Gas makan tuh sekarang bengek hirup tuh gas. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, meminta negara tetangga tidak hanya memprotes ketika asap sampai ke wilayah mereka. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian. Asap tebal dari kebakaran di Indonesia kini dilaporkan mulai memberi dampak hingga ke Malaysia dan Singapura. Bahkan, kondisi ini membuat kualitas udara menjadi sorotan dan kembali membuka luka lama tentang masalah kabut asap lintas negara. Namun kali ini muncul pertanyaan yang lebih panas. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Ketika Malaysia dan Singapura merasakan dampaknya, muncul pula sentilan dari Indonesia. Jangan cuma protes. Kalau punya kepentingan dan perkebunan di Indonesia, kenapa tidak ikut membantu mencegah kebakaran? Jadi, apakah ini hanya masalah kebakaran biasa? Atau justru persoalan lama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang kembali memanas? Saksikan sampai akhir, karena fakta di balik kabut asap kali ini mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kabut asap kembali menjadi perhatian Malaysia. Asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bergerak melintasi perbatasan dan mulai berdampak ke wilayah Sarawak, Malaysia. Bagi Malaysia, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah kualitas udara biasa. Kondisi udara yang memburuk bahkan membuat ratusan sekolah di Sarawak harus ditutup sementara. Sekitar 591 sekolah di 10 distrik terdampak dengan hampir 200.000 pelajar harus mengikuti perubahan kegiatan belajar. Pertanyaannya, mengapa asap dari Indonesia bisa sampai ke Malaysia? Salah satu faktornya adalah kondisi cuaca dan arah angin yang membawa asap dari wilayah yang mengalami kebakaran menuju kawasan perbatasan. Malaysia pun mulai mengambil langkah lebih serius dengan memantau kondisi udara dan perkembangan titik panas. Namun, persoalannya tidak berhenti di hubungan Indonesia dan Malaysia. Karena kabut asap sudah melewati batas negara, masalah ini juga berkaitan dengan mekanisme kerjasama ASEAN, khususnya dalam menangani pencemaran asap lintas batas. Artinya, ketika kebakaran terjadi di satu negara, dampaknya bisa dirasakan negara tetangga. Dan jika kondisi ini terus berulang, persoalannya bukan hanya tentang siapa yang menghasilkan asap, tetapi bagaimana negara-negara ASEAN bisa mencegah agar kabut asap lintas batas tidak kembali mengganggu kesehatan dan kehidupan jutaan masyarakat. Indonesia menghadapi persoalan kebakaran di dalam negeri, sementara Malaysia menghadapi dampaknya. Ini pertanyaannya, apakah masalah kabut asap ini akan kembali menjadi isu panas antara Indonesia dan Malaysia, atau justru menjadi momentum bagi ASEAN untuk mencari solusi bersama? Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Sementara itu, sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara semalam dan hari ini susulan cuaca panas serta keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah dengan lebih 197,000 murid terjejas. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Sambarahan, Serian, Seri Aman dan Bitong.
Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. GPN Sarawak berkata langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid ketika berdepan cuaca panas serta keadaan cuaca luar jangka. Rokok putih. Melihat dong, melihat. Sebanyak 107 sekolah di Sarawak, Malaysia sempat ditutup beberapa hari karena kabut asap yang diduga berasal dari Indonesia. Dan Wakil Menteri Sumber Daya Alam Sarawak, Datuk Lentalif Saleh, katakan bahwa sumber asap diduga dari Kalimantan Barat yang terbawa angin dari arah timur dan tenggara menuju wilayah mereka. Sementara di saat yang bersamaan, Menko Polkam Jamari Caniago menyebutkan sekitar 107.000 hektar lahan di Indonesia terbakar sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Nah, jadi Badan Penanggulangan Bencana Malaysia bahkan sudah merilis pernyataan resmi pada 14 Agustus bahwa jerebu alias kabut asap ini telah merebak sampai ke Malaysia dan Singapura. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga soal penanganannya. Kualitas udara di sejumlah wilayah di Sarawak ini sempat masuk kategori yang sangat tidak sehat. Asap kiriman yang bikin urusan dalam negeri berubah jadi urusan antar negara. Tapi di situ ada Pulau Kalimantan Indonesia, ada Sarawak, Kuching, Malaysia. Aduh, kasihan kena azab ya. Kenapa kena azab api membara? Kok semua titik api ada di bagian Kalimantan Indonesia? Kenapa di Kuching, di Sarawak itu, di Malaysia tidak ada satu titik pun tidak ada? Mau bikin apa? Ibu kota kelapa sawit. Ingat kau orang Kalimantan 2 tahun lalu menghina-hina aku? Apalagi ketua adat turun tangan kan? Hina-hina saya di sosmed. Apa kamu boleh? Kamu mau pusat ekonomi pindah ke Kalimantan supaya kami maju? Makan tuh ya. Dengan asap seperti itu bengek kau ya. Memang pesawat mau mendarat di ibu kota Nusantara itu, kalau setiap detik ada asap, pasti akan dihindari. Sangat rawan. Udah air susah, udah banyak asap di tengah hutan. Terus kalian orang Kalimantan mendukungannya. Sekarang lo karena pernah hina saya, azab api membara. Berapa ribu titik? Loh, kenapa Sarawak dan Kuching Malaysia nggak ada sedikit pun api? Artinya memang zolim dong. Ini azab kan? Azab dari siapa? Kerajaannya. Gubernur bupati yang mau bakar-bakar untuk bikin kelapa sawit. Siapa tahu ini suruhan OK Gas. Katanya kita perlu minyak sawit untuk minyak ekonomi, untuk bensin. Ini tujuannya kan? Dan kalian akan dipanggang bengek sampai asap itu ke Malaysia. Berapa ratus sekolah tutup gara-gara kalian orang Indonesia? Betapa malunya. Pantesan aja orang Malaysia rendahin kita. Habis bengkeraknya kita sih, kenapa banyak kezoliman ya, banyak korupsi ya, sampai kita direndahin sama negara tetangga. Ketika aku bicara bahwa ibu kota kotok Nusantara itu bakal gagal, proyek Zong, kalian sepulau menghina saya. Saya ingat ketua adat juga turun. Sekarang bengek kau. Makanya apapun yang saya utarakan, Allah membela saya. Gak kebetulan loh. Semua itu gak ada kebetulan. Pada waktunya akan terbukti. Terus lo pikir ibu kota negara yang kena bengek gitu kan, asap, terus pesawat bisa mendarat, mereka akan takut. Karena kapan saja ini bisa asap naik. Jadi pesawat akan menghindari ya, turun ke Kalimantan, apalagi ke ibu kota kotak Nusantara. Makan tuh ya. Jadi lain kali kalau gue ngomong lo dukung ya, lo dukung. Sekarang lo gimana makan, lo kan pilih OK Gas kan Kalimantan, kamu kan nggak pilih Abakilapa, kamu pilih OK Gas. Makan tuh sekarang bengek, hirup tuh gas karbon, bengek, puas aku. Kasian juga sih sama ibu-ibu anak-anak, tapi kan ibu-ibu punya dosa. Lo coblos kan OK Gas, lo dukung kan? Karena berhubung ada ibu kotak Nusantara itu kan, yang lo dukung, lo hina-hina gue sampai ya ke sum-sum gue lo hina gue. Sekarang Jakarta tetap ibu kota. Bye-bye Kalimantan. Selamat menikmati. Sorry.
Malaysia menyatakan akan menempuh jalur diplomatik untuk menangani masalah kabut asap lintas batas yang semakin memburuk terutama di Sarawak. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan, mengatakan pemerintah Malaysia saat ini memandang serius persoalan tersebut. Malaysia akan menyampaikan kekhawatirannya kepada Indonesia terkait pencemaran udara yang diduga dipicu kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, langkah lainnya ditempuh oleh Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Guru. Hassan mengatakan Joseph akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan kabut asap juga akan disampaikan langsung kepada Sekretariat ASEAN. Langkah ini ditempuh untuk mendorong penanganan kabut asap lintas batas melalui kerjasama regional dengan memanfaatkan mekanisme yang telah tersedia di bawah ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh Hassan dalam keterangannya pada Jumat 21 Agustus 2026. Hassan mengatakan surat tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam 1 atau 2 hari ke depan. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut dan koordinasi penanganan bencana di tingkat regional. Langkah diplomatik Malaysia tersebut dilakukan saat kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak kian memburuk. Salah satu wilayah yang terdampak yaitu Serian, wilayah yang berada tidak jauh dari perbatasan Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan data portal Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, indeks wilayah Serian sudah mencapai 242 pada Jumat pagi ini. Angka tersebut masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini pun meningkatkan kekhawatiran masyarakat terutama terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan. Sebelumnya, kabut asap yang memburuk di Sarawak juga membuat pemerintah setempat menutup sementara hampir 600 sekolah untuk melindungi siswa dari paparan udara yang tidak sehat. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, meminta negara tetangga tidak hanya memprotes ketika asap sampai ke wilayah mereka. Menurut Marwan, perusahaan atau pihak asal Malaysia dan Singapura juga memiliki perkebunan di Indonesia. Karena itu, ia menyindir agar mereka ikut membantu mencegah kebakaran, bukan hanya datang ketika masalah sudah terjadi. Jangan asal protes dong, sentil Marwan. Menurutnya, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya bisa melewati batas negara. Kini pertanyaannya, akankah Malaysia ikut membantu mencegah karhutla atau hanya memprotes ketika asap sudah sampai ke negaranya? Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kini mulai berdampak ke negara tetangga Indonesia, yakni Singapura dan Malaysia. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta Malaysia dan Singapura tidak hanya memprotes dampak kabut asap. Marwan menyebut Malaysia dan Singapura juga memiliki kebun sawit di Indonesia, karena itu kedua negara dinilai perlu ikut terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Marwan menyampaikan hal tersebut di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026. Meski begitu, dari sisi kenegaraan, Marwan menilai pemerintah Indonesia tetap perlu meminta maaf kepada negara tetangga. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan soal penanganan karhutla di Indonesia yang memiliki tantangan lebih besar mengingat luas wilayah Indonesia. Sebelumnya, karhutla melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan menimbulkan kabut asap yang terbawa angin melintasi perbatasan. Dampaknya mulai dirasakan di Malaysia, terutama di Sarawak dengan kualitas udara yang memburuk. Sejumlah media Malaysia juga menyoroti kondisi tersebut, termasuk dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Hampir 600 sekolah di Sarawak dilaporkan terpaksa ditutup sementara akibat memburuknya kualitas udara. Kekhawatiran terhadap pelaksanaan perayaan Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 2026. Pemerintah Malaysia menyatakan akan mempertimbangkan pelaksanaan sejumlah kegiatan jika kondisi kabut asap semakin parah. Kondisi serupa juga mendapat perhatian dari media yang ada di Singapura. Majelis Agama Islam Singapura mengimbau pelaksanaan khutbah Jumat di masjid-masjid untuk sementara dipersingkat. Arahan itu dianjurkan mulai diterapkan pada Jumat 21 Agustus 2026 ini di tengah kondisi cuaca yang semakin panas dan mulai munculnya kabut asap.